tadi ada yang mapel matematika di SMP, dia tidak ada formasi gitu, terus saya suruh ini dihapus semua Bu, yang non induk ini kita coba lagi gitu, ternyata bisa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Calon Guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu 3 cara atau 3 solusi untuk mengatasi formasi instansi ini sudah tidak tersedia. Baik itu bagi teman-teman pelamar prioritas maupun juga pelamar umum ya. Bagi teman-teman yang masih mendapatkan notifikasi di akun SSCSN-nya, mohon maaf, formasi pada instansi ini sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, berikutnya nanti setelah dilakukan 3 langkah perlakuan ini, tentunya nanti yang awalnya tidak mendapatkan formasi, berikutnya nanti akan ada kabar gembira ya, yaitu nanti untuk di bagian mohon maaf formasi nggak tersedia ini akan berubah, yaitu menjadi tersedia, dan berikutnya kita bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022. Dan ini adalah merupakan hal penting untuk teman-teman cek, yaitu bagi teman-teman pelamar prioritas dan juga pelamar umum ya, untuk memeriksa data ini. Bagaimanakah informasinya dan contohnya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini ketika kita mendapatkan fakta bahwa ketika kita login ke akun SSCSN kita setelah membuat akun, kemudian di bagian menu seleksi di sini ada tampilan yang seperti ini. Nah, misalkan saja di sini ada tampilan seperti ini teman, yaitu di sini ada data NIK kita. Kemudian di sini kita begitu memilih di sini ya, memilih Anda akan mendaftar sebagai apa, misalkan sebagai P3K Guru. Di sini misalkan saja ini sebagai pelamar prioritas yang ketiga. Entah itu teman-teman di sini kondisinya sebagai pelamar prioritas 2, 3, 1 ataupun juga pelamar umum, kalian perlu mengecek 3 data ini. Nanti siapa tahu saja nanti akan bisa berubah ya. Kemudian di sini ketika kita mengecek ya pada instansi kita, kemudian di sini untuk jabatannya ini masih kosong ya. Nah, jabatannya masih kosong. Kemudian untuk prodi pada Dapodik ini juga masih kosong. Kemudian di sini ada tampilan mohon maaf formasi instansi pada instansi ini tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan di sini kita diarahkan menuju ke helpdesk atau kita ke call center ini. Nah, sobat semuanya, saya ingin berbagi pengalaman untuk mengatasi hal ini ya. Nah, di sini teman-teman, langkah pertama yang dapat teman-teman coba, semoga saja nanti bisa berhasil ya. Ini adalah kalau misalkan kondisinya seperti ini, terkadang ini dikarenakan kendala sistem atau juga belum maksimal sinkronisasi antara Dapodik, Info GTK dan juga akun SSCSN kita masing-masing, dan juga dari informasi ya dari PAN RB. Nah, untuk langkah yang pertama ini teman-teman, silahkan kalian periksa ya info GTK-nya, diperiksa untuk verbal ijazahnya, status verbal ijazah kita untuk saat ini itu seperti apa. Nah, di sini kita terapkan sebagai contoh, yaitu ketika kawan saya ini mendapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi mohon maaf formasi pada instansi Anda sudah tidak tersedia. Di sini untuk jabatan ini kosong, kemudian untuk data prodi pada Dapodik ini juga masih kosong. Nah, ternyata di sini adalah ketika saya cek di info GTK-nya, di sini sebenarnya untuk metode verbal upload ini tidak masalah teman-teman. Nyatanya ini bisa berhasil ya. Nah, di sini yang menjadi masalah ini adalah di sini, yaitu pada status verbal. Nah, pada status verbal yang saat ini masih berstatus menunggu proses pemeriksaan ya, masih menunggu proses pemeriksaan dari operator pusat misalkan seperti itu. Nah, kondisi verbal yang menunggu proses ini adalah yang menghambat untuk data jabatan dan juga prodi pada Dapodik kita ini tidak terbaca. Nah, solusinya kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, kemudian kita lihat di info GTK ini tampilannya seperti ini, yaitu kita menunggu proses terus, maka langkah yang teman-teman harus segera ambil ini adalah silahkan menghubungi operator dinas pendidikan atau menghubungi operator SIM PKB Info GTK ya, yang biasanya ada di dinas pendidikan. Nah, setelah saya menghubungi rekan yang ada di dinas pendidikan terkait tentang kondisi ini, kemudian saya meminta, Pak, tolong untuk data atas nama ini info GTK-nya ini disetujui. Nah, begitu di sini di info GTK ini sudah disetujui, maka info GTK ini tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, teman. Jadi
Di sini untuk kondisi info GTK yang awalnya menunggu proses pemeriksaan, setelah disetujui dari Dinas Pendidikan, meskipun di sini metode verbalnya ini upload, maka status verbalnya ini sudah berubah menjadi verval selesai. Nah, kalau misalkan di sini status verbalnya ini sudah selesai, di sini nanti akan diberikan juga untuk tombol perbaikan hasil. Kalau misalkan di sini ketika teman-teman status verbalnya sudah selesai, meskipun di sini ada tombol untuk perbaiki hasil, kalau misalkan kita login ke akun SSCASN, di sini sudah berubah statusnya, yaitu prioritas 3. Kemudian di sini ada untuk di lembaga mana, pemerintah mana. Kemudian di sini sudah muncul untuk jabatannya awalnya kosong, ini nanti akan muncul ahli pertama guru agama Islam. Nah, ahli pertama guru agama Islam ini adalah data dari Dapodik. Jadi kita itu tugasnya sebagai apa. Kemudian formasi yang bisa kita lamar dengan prodi pada Dapodik yang terbaca, yaitu pendidikan agama Islam, ini itu apa. Jadi di sini dari ijazah saya yang mana di sini adalah PAI, ini awalnya memang upload, kemudian di sini masih menunggu proses. Setelah disetujui oleh Dinas Pendidikan, berubah verbalnya dari ijazah saya ini menjadi verbal selesai. Kemudian di sini akan berubah juga mengikuti di akun SSCASN, yaitu sudah terbaca jabatan kita nanti yang akan bisa linear dengan ijazah kita, ini adalah guru agama Islam. Dikarenakan untuk pendidikan saya ini adalah pendidikan agama Islam, teman-teman. Itu adalah alternatif langkah pertama yang teman-teman perlu cek. Kalau misalkan di sini teman-teman memeriksa di info GTK sudah berubah menjadi verbal selesai dan juga sudah login akun SSCASN sudah berhasil seperti ini, maka kita cukup berhenti di sini dan segera melanjutkan pendaftaran dengan mengupload syarat-syarat berkasnya, kemudian mengisi riwayat, kemudian mengecek pada bagian resume dan juga mengakhiri pendaftaran. Kalau misalkan kita sudah mengecek info GTK kita, ini ternyata sudah seperti ini, maka teman-teman kalau misalkan masih tetap stagnan seperti ini ya, belum bisa berubah, maka sepertinya teman-teman di sini itu perlu menerapkan untuk langkah yang kedua. Dan di langkah kedua ini menurut arahan dari Dinas Pendidikan yang juga sudah dipraktekkan, ini adalah seperti ini, yaitu teman-teman silahkan melihat di data Dapodiknya, meminta pada teman-teman operator sekolah, yaitu silahkan dilengkapi untuk data-data penugasannya. Jadi ketika di Dapodik itu kita memang harus memiliki kelas, teman-teman. Misalkan di sini saya itu mengajar kelas berapa, misalkan saya guru kelas, kelasnya kelas berapa, rombelnya itu rombel mana, siswanya berapa, dan lain sebagainya. Jadi penugasan yang ada di Dapodik itu sebaiknya teman-teman lengkapi ya. Dan ini sudah dibuktikan juga oleh teman-teman di Dinas Pendidikan bahwasannya itu bisa mengubah ya dari status yang di sini nggak terbaca menjadi terbaca. Nah, kalau misalkan di sini dari rasio kita itu tidak memenuhi syarat, kemungkinan juga memang tidak bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan untuk melengkapi tugas-tugas tambahan yang ada di Dapodiknya, insya Allah nanti akan bisa terbaca. Ini adalah solusi yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga, yaitu solusi yang terakhir yang teman-teman perlu cek. Ini adalah silahkan kalian cek setelah periksa verbal ijazah selesai, kemudian lengkapi ini sudah selesai, namun kok belum terbaca juga, silahkan coba diterapkan yang ketiga. Yang ketiga itulah teman-teman kalau misalkan saja ini ditugaskan juga di sekolah non-induk, itu silahkan di non-induk itu dihapus ya. Misalkan saya adalah guru agama Islam ya, misalkan saya adalah guru agama Islam, ini saya guru induk di SDN Sine 1 misalkan. Nah, saya guru induk di SDN Sine 1. Kemudian terdaftar Dapodik saya satminkalnya guru induknya inilah SDN Sine 1. Nah, kalau misalkan ini saya itu juga disuruh mengajar di SDN Sine 2 misalkan, otomatis di sini yang menjadi guru induk ini adalah yang di SDN 1 kan, yang di SDN 2 ini adalah non induk. Nah, sebaiknya untuk keperluan pendaftaran P3K ini, yang tugas tambahan di SD ini kalian hapus. Entah itu di data di SD 2 ini dihapus, data penugasan tambahan di SD 2 yang ada di Dapodik di SD 1 ini silahkan dihapus. Jadi kita tinggal memiliki satu ini saja. Sepertinya memang kita ini harus fokus yaitu mengajar pada salah satu lembaga saja, teman-teman. Itu adalah yang telah diterapkan, ini sudah berhasil. Walaupun itu non induk, ternyata itu ini sudah saya praktekkan, ternyata itu masalah juga. Walaupun dia non induk loh, itu dihapus aja. Oh gitu. Jadi jangan nyabang itu Pak ya? J. Oh itu gitu. dihapus aja yang tugas tambahan. Tugas di kadang dia diminta
di TK, di PKBM itu dihapus aja, itu jadi penghalang, dianggap dia tidak penuh di tugasnya yang sekarang gitu. Nggih. Ternyata nggak juga. Iya. Berarti ini kawan saya ini kasusnya itu ngajarnya di 2 SD. Oh, itu nanti harus dihapus dulu, setelah itu baru disetujui verbalnya gitu ya? Iya. Oke. Ya. Iya. Yang dia tugas di lembaga non induk itu dihapus aja. Dia jadi penghalang juga. Ini sudah saya praktekkan tadi, ada yang mapel matematika di SMP, dia tidak ada formasi gitu, terus saya suruh ini dihapus semua Bu, yang non induk ini kita coba lagi gitu. Ternyata bisa muncul itu langsung bisa klik lanjut. Silakan teman-teman yang masih mengalami kendala ini segera diperbaiki ya. Mengingat untuk pendaftaran ini waktunya sangat terbatas, sehingga ini perlu dilakukan yaitu lebih cepat lebih baik. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ini sudah menjalani 3 hal tersebut, yang mana di sini pada bagian ini yang awalnya untuk jabatan tidak muncul, kemudian prodi tidak muncul di Dapodik, menyebabkan mohon maaf formasi di instansi sudah habis. Begitu kita lakukan perlakuan ini, ketiga-tiganya sudah, kemudian notifikasinya berubah seperti ini. Inilah memang yang kita harapkan. Jadi setelah di sini nanti sudah terisi semuanya, jabatannya sudah terisi, pendidikan agama Islam, inilah Dapodiknya sudah terisi, inilah harapan kita. Namun kalau misalkan berubahnya menjadi seperti ini, misalnya berubahnya seperti ini, yaitu untuk di bagian prodi pada Dapodik ini sudah muncul juga, ini kalau misalkan masih stagnan juga, maka teman-teman perlu mengecek secara berkala. Semoga ini karena kendala sistem. Kalau misalkan nanti sampai penghujung pendaftaran ini memang seperti ini, memang benar-benar untuk formasi yang ada di instansi kita ini memang sudah habis ya untuk penempatan pelamar prioritas 1. Nah, jadi kita juga melihat juga untuk data guru lulus passing grade yang ada di daerah kita masing-masing per mapel, itu adalah jumlahnya berapa, kemudian lowongan atau formasi yang dibuka di instansi kita itu berapa. Dengan demikian kita bisa lebih ngelenggono ya kalau misalkan kita nggak bisa mendaftar, dikarenakan untuk ternyata formasi yang dibuka itu lebih sedikit atau sama dengan guru yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan dilihat dari kelulusannya dan juga dilihat dari rasionya ya. Oke, demikian, semangat mencoba teman-teman. Semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.